Salam. Kali ini kita akan bicarakan tentang geoengineering, sebuah upaya rekayasa lingkungan berskala besar yang ditujukan untuk mengurangi dampak buruk dari emisi gas buang yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Geoengineering sendiri pada dasarnya ada dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah greenhouse gas removal, dan pendekatan kedua adalah solar radiation management. Kita akan bicarakan pendekatan pertama, yaitu greenhouse gas removal yang biasanya dilakukan entah itu di daratan atau di permukaan laut. Baik, kita akan bahas lebih jauh tentang greenhouse gas removal. Jadi greenhouse gas removal ini adalah upaya menggunakan pendekatan baik itu fisika, kimiawi maupun biologis untuk mengurangi jumlah gas buang atau gas rumah kaca terutama CO2 dari atmosfer. Pendekatan ini relatif resikonya lebih rendah dibandingkan solar radiation management. Hanya saja pendekatan ini relatif hanya mampu mengurangi sedikit jumlah kadar emisi yang sudah terkumpul sekian banyak yang sudah terakumulasi di atmosfer. Ini adalah kelemahan utamanya. Baik, secara detail pendekatan ini kalau yang dilakukan di daratan itu bisa bentuknya berupa reforestasi atau penghutanan kembali, afforestation, bisa juga dengan produksi biochar, kemudian bisa juga dengan penggunaan fasilitas carbon capture and storage. Itu juga termasuk bagian dari geoengineering yang dilakukan di permukaan tanah. Sedangkan yang dilakukan di laut itu biasanya mulai dari menebarkan pupuk di laut dengan tujuan agar alga dan tanaman-tanaman laut tumbuh lebih subur sehingga mereka bisa menghirup CO2 dari atmosfer, atau meningkatkan kadar alkalin di dalam laut ya, yaitu dengan memberikan batu kapur, menuangkan batu kapur di lautan untuk meningkatkan kemampuan laut untuk menyerap CO2 hingga melakukan upaya engineering terhadap arus laut agar mereka lebih cepat sirkulasi udara di sekitarnya. Baiklah, jadi kalau kita simpulkan, geoengineering yang menggunakan pendekatan pertama yaitu greenhouse gas removal yang dilakukan baik di laut maupun di darat itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya tentu adalah resiko yang lebih terkendali dibandingkan menggunakan pendekatan solar radiation management. Cuma kelemahannya adalah kemampuannya untuk mengurangi emisi gas buang yang sudah terlanjur terakumulasi di atmosfer ini relatif cukup terbatas. Demikian sharing yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih, salam.